ketika terjadi kasus MK itu yang membuat saya akhirnya benar-benar ngobrol secara terbuka bahwa menurut saya ini sudah kelewat batas sekali. Jadi benar-benar kelewat batas. Jadi artinya kalau misalnya enough is enough karena Gibran itu termasuk salah satu orang yang saya ngomong secara terbuka. Namanya langsung. Berarti Gibran itu game changer sih bagi saya sih. Karena membuat akhirnya harusnya ya semua orang sadar bahwa Indonesia itu tidak ada demokrasi sebenarnya. Indonesia itu nggak ada demokrasi, Indonesia itu tidak ada keadilan. Harusnya ya. Gitu. Itu kan bagi kita, tapi bagi kawan kita Kodari itu aduh katanya. Ya nggak apa-apa sih, itu hak dia juga gitu kan ya. Maka saya cuma mau ngasih tahu aja. Sorry Kodari ya, sama-sama Palembang gitu. Itu Palembang. Palembang juga. Palembang tapi dia kemana-mana dia di Lampung kalau nggak salah di Palangkaraya gitu, tapi Palembang juga dia. Ya makanya artinya kalau kita lihat efeknya yang besar ya memang harusnya jadi game changer sih. Jadi kalau kita bicara yang lebih baik ya kan, Anies atau Ridwan Kamil? Anies atau Ridwan Kamil? Saya lebih melihat Anies ya kayaknya. Anies ya. Kalau itu agak mudah sih jawabnya. Agak mudah ya. Ridwan Kamil atau Ganjar? Saya tuh baru ke Semarang kemarin masalahnya ya. Terus akhirnya saya melihat banjir di mana-mana segala macam. Dan terus terang saya nggak setuju dengan pernyataan pornografi itu parah banget sih menurut saya. Jadi ya Ridwan Kamil. Tapi saya senang ya. Beliau ini mau menjawab ini. Sama ini pertanyaan yang gampang-gampang susah tapi mudah bagi orang-orang tertentu. Rahma Sarita pernah begini nanya. Pancasila atau Al-Quran gitu. Nah itu bukan pertanyaan itu bukan gak, pertanyaan, bukan apple to apple. Gak apple to apple. Iya betul. Itu sama aja kayak nanya gini, rajin menabung atau tidak sombong gitu kan. Jadi gitu. Dua-duanya perlu tapi beda makom. Beda genre. Artinya kalau kita bicara, jadi gini, saya sering dituduh saya menolak Pancasila. Saya balik bertanya sama orangnya, gimana caranya menolak Pancasila? Gimana caranya menolak Pancasila? Ada nggak caranya, Prof? Saya sampai sekarang berusaha untuk mencari cara menolak Pancasila dan saya belum dapat. Dan boleh nggak saya bilang pernyataan yang keras, itu orang bodoh bilang menolak Pancasila. Gimana kita menolak ketuhanan yang Maha Esa, menolak kemanusiaan, menolak persatuan, menolak kerakyatan, keadilan. Itu sama aja kayak ada orang tuh ngomong gini nih. Nah, nanti kalau pas kamu merantau, ya kamu jangan terlalu banyak percaya orang lain. Hati-hati ketika kamu lagi ngobrol. Duit dihemat ya. Jangan lupa sholat. Terus gimana cara saya menolak nasihat bapak pada anaknya? Kan gitu kan ya, nasihat nggak mungkin yang buruk kan? Gitu maksudnya. Ya nggak ada masalah dengan Pancasila. Masalahnya ada kelakuan rezim yang kemudian mengatasnamakan Pancasila merepresi orang kan? Atau mengatasnamakan Al-Quran demi berbuat sesuatu yang salah. Nah itu. Jadi semuanya sama. Oke, Ustadz, saya kira udah terlalu zalim saya membuat Ustadz. Saya sengaja. Tadi ya. Iya. Itu pertanyaan paling sulit selama tadi kita podcast. Tadi Jokowi, Gibran itu paling sulit. Tapi sekali lagi jangan sampai orang berpikir kita tuh nggak suka sama orang ya. Iya. Artinya kita selalu konsisten. Orang manapun kita nggak boleh nggak suka. Yang kita selalu untuk konsisten adalah kita konsisten pada nilai atau value. Iya, nilai. Makanya saya bilang sudah saya bilang kalau Anies itu berkolaborasi dengan penguasa gini. Oh, ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Pertanyaan. Gini. Ini dilema saya dan saya mengatakan bukan dilema sesungguhnya. Sebagai orang hukum tata negara saya paham betul bahwa orang yang sudah dipilih itu punya hak. Bukan, orang yang sudah dipilih kemudian itu berhak dilantik dan berhak dan sah. Sah sebagai pemimpin kita. Benar. Terlepas apapun yang menjadi prosesnya. Tapi masalahnya adalah ada nggak ruang yang sifatnya personal, private, yang sedikit dipublikkan, di-spill ke publik, bahwa saya mengatakan misalnya dalam satu kesempatan mengatakan haram hukumnya, kita mengendorse itu, mengakui pemimpin yang memperoleh kekuasaan dengan cara curang. Saya di-challenge. Ada nggak yang salah dengan pernyataan saya itu? Dari sudut pandang agama? Dari sudut pandang saya yang sifatnya vertikal. Kan saya bilang keyakinan saya. Saya tidak lagi bicara konsep hukum tata negara. Saya bicara tentang keyakinan. Konsep vertikal. Kalau gitu kita coba untuk exercise ya. Namanya ini exercise pemikiran. Menurut agama Islam, kalau pernikahannya nggak sah, itu anaknya nggak sah. Artinya
walinya ini akan kehilangan hak untuk menjadi wali bagi anaknya. Orang tuanya akan kehilangan hak untuk menjadi wali bagi anaknya karena aktivitas yang nggak sah. Makanya di dalam ibadah, di dalam Islam tuh ada yang namanya batil. Tapi bayinya nggak berdosa kira-kira. Bayinya nggak berdosa, betul. Nah artinya ada yang namanya batil di dalam agama Islam. Ibadah ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Maka kemudian menjadi batil. Menjadi tidak sah. Jadi tidak sah ini kan menjadi tergantung dengan syarat-syaratnya. Nah tadi sebenarnya dalam hukum tata negara kita nggak tahu, tapi dalam keyakinan kalau andaikan ini diperoleh melalui cara yang kemudian curang atau cara yang kemudian tidak seharusnya, maka wajar-wajar aja saya pikir ketika orang berkeyakinan seperti itu. Nah kecuali kalau memang menurut orang yang lain, bagi saya tidak, bagi saya sah. Kenapa? Karena tidak ada memerlukan requirement itu misalnya. Apapun yang terjadi itu kalau saya tuh lebih berpikir gini, Prof. Kalau kita punya rumah kebakaran, maka kalau saya lebih memilih untuk tidak memperhatikan penyebab kebakarannya. Tapi secara manajemen resiko saya akan tanya, what's left? Apa yang tersisa? Kita mulai dari situ. I see. Ini nih a good answer. Jadi apa yang tersisa? What's left? Apa yang tersisa dari Indonesia? Kita mulai dari situ. Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin? Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin, setidaknya kita jadi tahu bahwasanya orang tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya jujur. Ya, tetapi apa yang tersisa bagi kita untuk move on, untuk moving forward dengan kekuasaan yang sekarang ada? Ada banyak yang sebenarnya perlu kita lakukan. Kalau saya selalu bilang sama orang-orang begini, saya tidak pernah berharap pada satu proses yang ujung-ujungnya kita sudah ketahui seperti apa. Jadi kalau seandainya jadi gini, Andrew Tate tuh pernah bilang gini, Prof. Kalau ada satu game main basket di jalanan, siapa yang menang 1 lawan 1, saya kasih duit $50,000. Tapi nggak ada wasitnya di situ. Berapa persen chance orang berbuat curang? 99%. Kalau nggak 100%, 99% itu kan ya orang berbuat curang. Bayangkan ini bukan permainan basket yang menangnya dapat 50.000 loh. Tapi ini dapatnya nggak tahu berapa nih, gitu kan ya. Mungkin nggak orang nggak berbuat curang untuk mendapatkan itu. Kalau dia nggak curang malah dia bodoh. Karena wasitnya nggak ada. Nah ini maksudnya wasitnya literally nggak ada. Nah saya nggak tertarik untuk main di game orang lain. Maka yang saya tertarik adalah what's left. Bagi saya yang tertinggal adalah umat ini. Umat ini masih bisa diperbaiki dan akan selalu bisa diperbaiki. Maka kita fokus ke umat. Selalu ada konsep Islam mengkaitkan antara umaro dan ulama. Ustadz, ulama dan kemudian society. Kan selalu relate itu kan? Sangat relate sekali. Cuman kita tahu. Tapi masa ini dipotong ininya? Nah, cuman kita tahu dalam sepanjang hampir seluruh kisah Nabi itu adalah nabi-nabi ketika mereka berjuang mereka melawannya umaro. Hanya ada nabi yang nggak lawan umaro, siapa misalnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman karena mereka umaronya. Atau Nabi Nuh. Nabi Nuh lawan status quo. Nabi Musa lawan status quo. Nabi Muhammad lawan status quo. Artinya kenapa? Balik lagi karena yang paling mudah untuk korup adalah orang yang punya kekuasaan. Maka wajar ketika orang punya kekuasaan dan dia tidak punya kebenaran, dia menjadi korup. Nah karena itulah kalau saya secara pribadi, bukan kita tidak memperhatikan penguasa, tapi penguasa sudah melakukan tugasnya mereka. Dan kalau mereka sudah memilih narasinya seperti ini, maka yang bisa kita sadarkan adalah umat. Kita boleh nggak sih pergi ke istana? Kalau bagian saya, kalau saya meyakini tidak. Tidak. Artinya kalau diundang ke istana, Ustadz pasti akan tolak. Apalagi jabatannya. Kenapa? Karena tugas kita adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Yang terjadi harusnya adalah penguasa yang datang ke ulama. Karena kalau ulama yang datang ke penguasa, orang pasti zone. Orang pasti akan berpikir, kenapa lu datang ke sana? Bukankah kemudian kamu harusnya yang didatengin? Kalau kamu datang, apa yang mereka punya? Ada sesuatu yang mereka punya, walaupun tidak digebiah uyah ya, tidak dipatok harus seperti itu. Tapi kalau ini kan keyakinan dia balik lagi. Karena saya enggak. Artinya apa? Ulama itu yang didatengin. Ngomong-ngomong emang saya ulama? Enggak juga sih. Ulama itu didatengin gitu kan ya. Kalau misalnya ulama yang datengin penguasa itu lebih banyak omongan orang. Apa yang membuat Ustadz lebih nyaman ya kamu disebut? Ustadz? Motivator. Motivator? Atau kalau nggak motivator, Ustadz cosplay. Itu enak loh. Karena kita berusaha menjadi Ustadz. Iya. Pura-pura menjadi Ustadz itu lebih enak tuh. Tapi begini, Ustadz ya. Artinya sampai kapanpun Ustadz tidak mau dipanggil ke istana? Enggak. Atau karena rezim ini aja? Sampai kapanpun tidak boleh harusnya. Itu biar objektif ya. Harusnya tidak boleh. Kalau misalnya didatangi?
kalau misalnya didatangi tentu tidak ada masalah, justru itu yang menjadi adabnya. Atau kalau enggak datangnya di tempat netral. Let's say kalau yang datang itu misalnya penguasa yang Ustaz anggap zalim, misalnya yang korup, yang kemudian nepotistik dan lain sebagainya. Jangankan korup, Prof, yang datang ke tempat saya itu ada yang murtad, ada yang berzina, iya. ada yang melakukan segala macam. Justru karena itulah kita harus membuka pintu kita pada semua orang. Karena kenapa? Kalau kita memang benar-benar mau mensiarkan agama, kita harus siap untuk menerima siapapun. Karena yang perlu kita tuh bukan orang baik. Justru yang perlu kita tuh adalah orang-orang yang mungkin belum baik. I see. Walaupun kemudian fitnahnya akan banyak juga kan? Enggak sih, kalau didatengin enggak. Makanya saya saran, saya pernah diminta saran pada beberapa ulama, gimana kalau diundang? Saya bilang gini, kalau diundang mendingan cari tempat yang netral, jangan ke istana. Karena yang problematik itu menurut beberapa dalil adalah kita datang ke istana. Karena yang mereka punya kan dunia. Kalau kita datang ke sana, kita kayaknya seolah-olah minta dunia. Iya, silau dengan dunia ya. Betul. Satu-satunya record hadis ketika ulama datang ke penguasa adalah menyampaikan kebenaran, menasehati. Bukan kemudian untuk di situ untuk berasik masuk dan segala macamnya. Atau untuk stay di sana. Untuk stay, enggak. Nah, artinya coba cari tempat netral yang itu bisa membuat orang itu tidak menjadi fitnah. Jadi memang datang sana untuk menasehatin. Atau dia yang datang ke majelis seperti yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid itu. Iya. Atau Umar bin Abdul Aziz. Kepada ulama-ulama di zaman itu. Jadi jelas ya para penguasa ya jangan datangkan ulama lalu kemudian Anda ceramah-ceramahin, bukan terbalik kan? Anda ceramahin lalu Anda siapkan amplop buat mereka. Itu mungkin tapi ini balik lagi ya. Ini bukan sebuah harga mati ya. Ini pilihan keyakinan aja. Artinya kalau yang lain misalnya pergi ke istana bukan berarti kemudian kita menyalahkan mereka. Itu pilihan hidup mereka. Tapi ini ada yang menarik. Cak Nun tuh pernah bilang, Prof. Jadi Cak Nun tuh pernah bilang begini, menjelang akhir-akhir jadi gini, setelah Soeharto itu sudah nggak ada, anak-anaknya Pak Harto ini manggil Cak Nun. Dan anak-anaknya bilang, ini menurut Cak Nun sendiri yang saya dengar, entah kalau salah ya, kalau salah koreksi aja. Anak-anak tuh bilang, kenapa kami manggil Cak Nun? Karena bapak kami berpesan, kalau ada apa-apa setelah saya nggak ada, minta Cak Nun datang. Nah terus ditanya kenapa alasannya? Minta Cak Nun datang. Cak Nun datang untuk ngobrol. Ngobrol dengan anak-anaknya nih, Pak Harto. Pak Soeharto. Minta Presiden Soeharto. Nah, setelah ditanya alasannya kenapa, menurut anak-anaknya Pak Harto, itu Pak Harto punya catatan. Yang memuat ngasih siapa aja dan berapa. Maka pesan bapaknya kepada anak-anaknya adalah sesuatu pesan yang bagus menurut saya. Jangan pernah percaya orang yang punya kepentingan. Ketika orang-orang lain ngeritik saya, begitu kemudian saya minta mereka datang dan saya kasih uangnya ada catatannya, mereka diam. Tapi Cak Nun kritik saya, nggak ada kepentingan. Itu yang kemudian membuat Pak Harto minta anak-anaknya untuk nyari Cak Nun, bukan yang lain. Nah, maka bisa nggak sih kita menjaga integritas itu? Jangan sampai ada konflik of interest. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita aja, setelah kemudian anak itu sudah selesai keluar daripada sekolah, kita baru ngasih hadiah buat gurunya sebagai rasa terima kasih. Bukan ketika dia lagi ngajar kepada anak-anak kita. Karena khawatir konflik of interest, hati nggak ada yang tahu. Nah inilah perlunya kemudian hukum Islam kan gitu kan ya. Islam mengatur betul soalan itu. Itu sih sebenarnya.